Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan yes. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Mari semua katakan, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, amin. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa kepadamu kami berserah, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirman. Mari semua buka hati, kita mau mendengarkan firman Allah. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Mari semua kita berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa sabda firman-Mu meneguhkan kami. Karena kekuatan di dalam kami adalah kekuatan dari Engkau. Karena segala sukacita di dalam kami adalah sukacita karena firman-Mu. Maka hamba berdoa, tajamkan pendengaran roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus bekerja. Engkau ambil alih seluruh ruang hati kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua akan sangat rindu untuk mendengarkan pesan-pesan roh. Hari ini temanya yang kita akan bahas adalah tidak sekedar berkata-kata. Apanya saudara? Waktu saudara baca firman, waktu kita merenungkan firman, saya percaya kita nggak cuma sekedar berkata-kata atau memperkatakannya, tapi kita rindu bahwa firman itu menjadi bagian dalam roh kita. Amin. Kita rindu bahwa firman Allah itu boleh bergerak sehingga mengubah hidup kita. Dia adalah firman, firman adalah dia. Dan itu karena itulah kita mau mengundang dia hari ini hadir di hati kita lebih jauh lagi, sehingga apa yang kita dengar firman Allah, kita tidak cuma sampai di kata-kata, tapi kita sungguh mengaminkan untuk melakukannya. Dan ada satu pelajaran firman yang saya mau ajak kita untuk belajar hari ini, bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang tidak sekedar berkata-kata, saudara, pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yes. Amen. Orang yang tidak sekedar berkata-kata tentang apa yang dia tahu, yang dia baca, akan mengalami perjumpaan karena dia mau merasakan betapa dahsyatnya firman yang mengubahkan dia. Nah, kita belajar dari satu tokoh Alkitab
yang bernama Sakeus. Kalau kita dengar tokoh ini, wah ini cerita Alkitab saat kita mungkin sekolah minggu, masih kecil, kita sering mendengarkan ya cerita tentang seorang yang bernama Sakeus. Nah, kita akan belajar bagaimana bahwa Sakeus yang tadinya orang berdosa, yang tidak mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, tapi akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia mau melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Tuhan hadir. Dia tidak cuma mau untuk berkata-kata, tapi akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, ada sesuatu yang luar biasa yang dia rasakan. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 19. Ya, saudara di rumah, mari silakan buka Alkitab masing-masing dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Allah Lukas pasal 19 ya. Dan kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan bergantian bacakan ayat ini, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Silakan bergantian membacakan ayat ini. Haleluya. Lukas 19 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yes, nah luar biasa. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, dalam ayat-ayat ini, kita harus mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat untuk mengubah hati seseorang. Nah, Sakeus tadinya kita membaca ayat-ayat ini bagaimana dia cuma ingin tahu siapa Yesus. Dia cuma ingin tahu dari jauh. Karena apa? Ada banyak orang berkata-kata bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah seorang raja, Yesus adalah adalah Tuhan, dan dia ingin tahu seorang apakah Yesus ini, saudara. Ya, kenapa? Karena dia mendengar kata-kata. Dan yang menarik di sini, ya, bahwa dia kaget karena saat dia ingin mengetahui siapakah orang ini, yaitu Yesus, dia berusaha naik ke atas pohon karena badannya kecil. Dia berusaha untuk mencari tahu Yesus di perjalanannya dia, ya, nerobos dengan orang-orang banyak nggak bisa. Kenapa? Karena badannya kecil. Sehingga dia berpikir bahwa saya harus naik di atas pohon dan melihat siapakah Yesus. Dengan usahanya naik itu rupanya menggerakkan hati Tuhan untuk berkata, "Hai Sakeus, turunlah." Nah, ada satu hal pelajaran yang menarik di sini juga. Saya berkata bahwa dari cerita ini Tuhan selalu menarik, ya. Artinya saat kita berusaha mencari Tuhan, ini menarik perhatian Tuhan, saudara. Ada usaha mencari Tuhan, berarti tanpa kita sadar ini menarik perhatian Tuhan. Waktu Sakeus mencari Tuhan, mencari tahu, dia berusaha mencari tahu siapa Tuhan. Ini membuat Tuhan tergerak. Dia menarik hati Tuhan tanpa dia sadar. Dengan usahanya dia itu, akhirnya Tuhan tergerak. Dan Tuhan berkata, "Hai Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Ini luar biasa. Dari kata-kata orang, dia mulai merasakan, wow, welcome. Tuhan menyambut dia. Betapa sukacita sekali.
Dan Tuhan berkata, aku mau menumpang ke rumahmu, aku mau datang ke rumahmu. Tentu ini membuat Sakeus semakin heran dan semakin terkagum karena apa yang gak pernah dia pikirkan. Ya, dia sedang mengalaminya. Satu pelajaran yang lain yang kita belajar hari ini, bahwa saat kita berusaha mencari Tuhan tanpa orang lain tahu, karena waktu Sakeus naik ke atas pohon, orang gak ada yang tahu. Ini usahanya dia sendiri. Dan rupanya itu menarik perhatian Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, orang lain tidak tahu, saya percaya itu menarik perhatian Tuhan. Dan kita akan mengalami sama seperti Sakeus yang wow, dia kaget. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku mau datang ke rumahmu. Tentu Sakeus yang tadinya orang berkata dia orang berdosa, dia pemungut cukai, dia suka menyiksa orang, semua orang gak suka dengan keberadaan kehidupan Sakeus. Dengan kata lain, dia ini blacklist, ya, gak jadi berkah bagi orang lain. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan gak sekedar kata-kata. Perjumpaan dengan Tuhan ada sesuatu yang berubah, yang dalam kegelapan tadi, blacklist tadi, orang yang dalam kehidupan yang tidak disukai oleh banyak orang, perjumpaan dia dengan Tuhan membuat gelap menjadi siang. Terang Tuhan datang dalam dirinya. Dan masih terus menarik, saudara. Ya, kenapa? Di dalam ayat 6, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini bukan sekedar kata-kata lagi, dia sedang mengalami Tuhan. Dia berjumpa dan dia merasakan sukacita yang luar biasa. Tetapi sukacitanya dia ini, ada banyak orang yang tidak senang. Ayat 7 dikatakan, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yes! Because Sakeus is the sinner. Sakeus adalah seorang pendosa memang. Saudara, ya, kita semua juga orang berdosa. Tapi saya mau belajar dan kita mau belajar pada pagi hari ini, ada satu yang luar biasa. Saat perjumpaan dengan Tuhan yang memiliki jiwa ini, yang punya hidup ini, maka dosa itu akan berubah seperti merah kirmisi. Merah yang tidak bisa diubah, merah kirmisi itu. Merah yang sangat paten, saudara. Tetapi kehadiran Tuhan mengubah merah itu jadi putih seperti salju, karena dialah juru selamat kita. Dan ini yang Sakeus rasakan. Tentu itu membuat orang-orang berkata di belakangnya, wow, apakah Tuhan gak sadar dia datang sama orang berdosa? Dan memang betul, karena visi Allah ke dalam dunia adalah dia menyelamatkan orang berdosa. Ini kabar baik buat kita, saudara. Pagi ini kalau engkau dengar firman dan engkau berkata, aduh, aku punya hidup dosa begitu sangat banyak, masa lalu aku begitu sangat gelap. Bahkan saya mungkin sama seperti Sakeus, blacklist. Orang-orang gak suka dekat sama saya karena saya seperti pembawa masalah, troublemaker, saudara, gitu ya. Tapi pagi ini kalau engkau dengar firman Allah, ya, Tuhan sedang menyuruh engkau turun. Karena dia mau datang di rumahmu. Kenapa? Karena engkau sedang membuka hati untuk mencari tahu siapa Tuhan itu. Dan dia sedang berkata, turunlah, aku mau datang ke rumahmu. Ya. Dan kalau Tuhan mau datang ke rumah Tuhan, ke rumah kita, Tuhan tidak menilai siapapun yang menilai kita. Bagi dia tidak ada faedahnya. Tidak satupun sehasta jalan kita yang bisa kita tempuh, atau kita ambil, atau kita atur ke depan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukannya. Maka oleh karena itu, saat engkau ingin menerima Tuhan, engkau ingin bertobat sungguh-sungguh, jangan juga melihat ada orang-orang yang ingin mencerca engkau. Saat engkau sudah mulai mengundang dan menerima Tuhan di dalam hidupmu, jangan biarkan ada banyak intimidasi orang-orang yang mungkin iri, yang tidak senang dengan saudara, yang menghancurkan pertemuanmu dengan Tuhan. Ya. Nah, ayat yang ke-8 mari kita baca Lukas 19. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ya. Bukan sekedar kata-kata, saudara. Tetapi akhirnya terjadi satu perubahan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena akhirnya Sakeus mengalami perjumpaan ini membuat dia merasakan jamahan Roh Kudus. Karena hatinya yang tadi pelit, hatinya yang penuh dengan dosa, hatinya yang penuh dengan sesuatu yang tidak dia senangi, artinya dia suka memeras orang. Hati itu jadi hilang. Jadi hilang, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan
memberikan kita hati yang baru. Katakan amin, haleluya. Amin. Setiap orang berdosa seperti merah krimis sekalipun, dosa seperti yang tidak bisa orang berkata dia nggak bisa berubah lagi, udah seperti itu ada keadaannya. Saya katakan di dalam nama Yesus yang punya hidup kita, setiap orang yang bertemu dengan dia pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa dan sangat drastis. Kenapa? Karena memang latar belakang si Sakeus seorang yang penyiksa, seorang yang pelit, seorang yang selalu memeras orang lain, tapi jumpa dengan Tuhan, bahkan dia berkata di ayat 8 luar biasa, saudara, ya. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdiri dan berkata. Kata berdiri dan berkata kepada Tuhan ini bicara bahwa apa? Satu statement dan komitmen. Dia nggak menoleh ke belakang lagi. Tapi dia mengalami Tuhan, bahwa Tuhan hadir dan mengubah seluruh eksistensi hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ini ada kesadaran yang hebat yang dia rasakan. Hati yang baru, saudara. Ini dia katakan hati yang baru, ya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, amazing. Saya sangat percaya, sekeras apapun keadaan seseorang, separah apapun keadaan seseorang, segelap apapun keadaan seseorang di dalam dosa, saat dia ingin berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, akhirnya bukan sekedar kata-kata yang dia dengar bahwa Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu adalah murah hati. Nggak sekedar kata-kata yang dia dengar, tapi akhirnya dia mengalami direct, langsung perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu melahirkan perubahan hidup yang luar biasa, sehingga akhirnya ada perkataan berkat yang Tuhan curahkan ke atas rumah tangga Sakeus. Apa perkataan berkat yang terjadi atas rumah tangga Sakeus? Ayat 9. Kita lihat ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yes. Karena orang ini pun anak Abraham. Amen. Kenapa disebut anak Abraham? Karena Abraham diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena keturunan Abraham pun diberkati oleh Tuhan. Kita semua keturunan Abraham diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan melepaskan berkat atas keluarga rumah tangga dari Sakeus. Betapa hebat dan indahnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar ada usaha membuka hati, mencari tahu siapa Tuhan. Dan itu menyentuh hati Tuhan untuk berkata, marilah kepadaku, aku mau berjumpa dengan engkau di dalam hatiku. Dan lihat perjumpaan Tuhan dalam hati, seperti dia berjumpa dengan Sakeus, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang keras, orang yang susah diubahkan, akhirnya perjumpaan dengan Tuhan mengubah segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang punya jiwa. Kenapa bisa perubahan? Karena Tuhan Maha Kasih. Kenapa bisa dia menerima pengampunan? Karena Tuhan memberi pengampunan dengan berlimpah-limpahnya kepada mereka yang mau berbalik kepada dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga Sakeus akhirnya berubah dari kehidupan yang pelit, yang suka mengancam orang, kehidupan yang sangat keras, kehidupan yang sangat kaku. Tidak ada kasih dalam hidupnya Sakeus, saudara. Tetapi berjumpa dengan Yesus, yang adalah sumber segala sumber kasih. Amin. Dia merasakan aliran kasih itu turun dalam hidupnya. Pagi hari ini, kalau saudara mendengar dan saudara ingin berkata, Tuhan, aku ingin tahu siapa engkau, ya, akhirnya Tuhan menunjukkan kepada engkau bahwa engkau tidak cuma sekedar berkata-kata, engkau langsung mengalami dia. Lihat, setiap orang yang mengalami dia, mengalami firman-Nya, mengamenkan firman, mengambil perkataan firman, melakukannya, meminta hati Tuhan masuk ke dalam hatinya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan luar biasa. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu membuat Sakeus menjadi pribadi yang sangat dikagumi oleh orang lain. Tadinya pribadinya dibenci oleh orang, sekarang dikagumi. Berarti dia menjadi berkat. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus memiliki hati yang murah. Murah hati, saudara.
Dan yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus memiliki hidup yang berarti. Saya juga percaya bahwa 3 poin ini saudara pasti memilikinya jika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena tidak cuma sekedar kata-kata. Buka hati saudara, buka hati saudara, dan izinkan saudara ada rasa rindu untuk bertemu dengan Dia, dan itu akan menyentuh hati Tuhan. Dia datang juga saat ini buat engkau dan membuat engkau bisa merasakan jamahan rohnya. Mari saudara, saya akan berdoa buat kita semua. Firman Tuhan yang singkat ini biar meneguhkan kita. Apapun usahamu, ada usaha untuk engkau cari tahu siapa Tuhan. Engkau mungkin sedang berkata-kata dalam doamu juga, dan saya percaya ini menyentuh hati Tuhan. Dia akan datang dan tinggal di dalam engkau, dan Dia akan mengubah seluruh hidup. Mari yang mau undang Tuhan hadir dalam hatimu. Bilang sama Tuhan, mari masuk Tuhan, tinggal dalam hatiku. Aku mau mengalami perjumpaan dengan engkau. Dan jangan cuma sekedar mendengar dan mendengar, tetapi mari melakukan firman Allah. Karena waktu kita akan firman Allah, saya percaya itu kekuatan buat kita. Haleluya. Mari kita buka hati kepada Tuhan. Kita mau berdoa menyembah Tuhan. Kita mau meminta Dia hadir saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Mari kita naikkan pujian ini dan kita bersyukur untuk firman Allah. Bilang sama Tuhan, aku mau datang menyembah-Mu. Mari ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Kita mau merasakan Tuhan hadir. Memiliki kerinduan seperti Sakeus yang mau cari tahu siapa Tuhan. Buka hati saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Mari memiliki kerinduan kepada Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, come on. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Yes, biarlah Tuhan melihat kerinduan saudara. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi yes Lord. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Yes, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Saat kita mendengarkan cerita tentang Sakeus, saya mau masing-masing ambil keputusan, ambil hati Tuhan. Engkau membuka hati kepada Yesus dan berkata, Tuhan mari hadir. Karena kehadiran Tuhan sanggup mengubah semua situasi apapun. Kehadiran Tuhan sanggup mengubah segala keadaan apapun. Bahkan kehadiran Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang lama menjadi baru. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwa hatimu sungguh-sungguh fokus hanya kepada Yesus. Karena saudara sedang datang mencari Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang, haleluya, amin.
tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau buka hati saudara. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, kita terima kekuatan yang baru dari Dia. Kau kuatku, ku nyanyi. Mari bersukacita karena namanya. Hari ini Dia datang di hati saudara. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Orang yang bersukacita karena merasakan kehadiran Tuhan, katakan, ku nyanyi haleluya, kami menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sakeus benar-benar merasakan kehebatan Tuhan, karena akhirnya hatinya berubah. Hati yang pelit, hati yang memeras, hati yang jahat diubahkan oleh kehadiran Tuhan. Saya percaya pagi hari ini waktu engkau mengundang Tuhan hadir, maka semua akan berubah menjadi indah. Dan inilah sukacita kita. Kita datang dan bersyukur karena Tuhan datang mengubah kita. Dia punya jiwa kita, Dia punya hidup kita, Dia punya seluruh eksistensi hidup kita. Mari datang sama Tuhan saudara, dan bawa hidupmu kepada Dia. Haleluya, thank you Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau, amin amin, speak bless. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, menghibur Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari bersukacita karena Dia. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, amin, ajaib. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, haleluya, ajaib. Sungguh Yesus kami hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami tahu Engkau sudah hadir di sini dalam hati kami, dan kami merasakan banyak perubahan. Kami percaya semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Engkau sedang mengubah seluruh hidup kami. Engkau sedang membawa kami menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang punya nilai plus karena Engkau hadir dalam kami. Kehadiran-Mu menambahkan segala sesuatunya. Kehadiran-Mu menambahkan segala sesuatunya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Come on, semua berdoa di tempat masing-masing. Speak bless dan perkatakan bahwa kehadiran-Mu Tuhan menambahkan segala sesuatunya. Kehadiran-Mu Tuhan menambahkan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ubahkan kami, jadikan kami seperti biji mata-Mu, indah, indah dan indah, dan indah, dan indah, dan indah, dan indah.
Bila kami mengalami perjumpaan dengan Engkau saat ini terus dan selama-lamanya, dan kami merasakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Thank you Jesus, karena kehadiran-Mu mengubah segala sesuatunya. Kami undang Engkau hadir dalam hati kami lebih lagi dan berkata sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengundang Engkau hadir dalam rumah tangga kami dan berdaulat atas rumah tangga kami. Kami undang Engkau hadir dan mengontrol segala sesuatunya. Ambil alih hidup kami. Mari saudara, berdoa masing-masing di tempat masing-masing. Minta Tuhan ambil alih hidupmu. Minta Tuhan ambil alih hidupmu. Minta Tuhan ambil alih hidupmu. Berdoa, 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 berdoa. Lihat kerinduan hati Sakeus, orang berdosa itu telah mengubah dia menjadi orang yang diampuni, menjadi orang yang diterima, menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Saya percaya hari ini pun kalau saudara membuka hatimu, engkau sedang melihat dia bergerak lebih jauh dari yang engkau pikirkan. Mari saudara berdoa terus, karena kehadiran Tuhan akan mengubah seluruh hidupmu. Haleluya. Yes Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Thank you. Undang Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara. Dalam rumah tangga saudara. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here. Thank you Jesus. Engkau ada saat ini di sini, berjalan dengan kami. Haleluya. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Yes, I worship you. Oh, you are here, turning life. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Yes, you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Engkaulah terang dalam kegelapan. Setiap janjimu adalah kekuatan kami. Dan kami percaya dalam firman-Mu kami dipulihkan. Dalam firman-Mu kami dilepaskan. Dalam firman-Mu kami mengalami kemenangan. Maka Tuhan hadir saat ini dan berikan kami kemenangan di dalam Engkau. Thank you Jesus. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat. Pimpin kami
kami. Lepaskan kami dari segala beban palsu yang menekan, yang mengintimidasi, yang membuat lemah. Kami putuskan dalam nama Yesus. Dan berikan kami beban ilahi, beban yang berikan kami kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera. Beban ilahi, beban dari Engkau yang berikan kami kemenangan dalam segala aspek hidup kami. Thank you Lord Jesus. Dan firman Allah ini mengambil bagian dalam seluruh hidup kami. Dan kami percaya, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami percaya kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima sukacita surgawi. Tulang-tulang kami disegarkan, hidup kami dipulihkan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah semua yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amen, amen. God bless you all. Haleluya, haleluya.